Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pathlawang yang berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki bangunan unik yang cukup menarik untuk dikunjungi. Menyimpan cerita tentang masjid tertua di sini. Jejak Islam kali ini kita akan menjelajahi dan juga melihat masjid tertua yang ada di daerah ini, yaitu Kabupaten Pathlawang, yaitu Masjid Jami Darus Saadah yang berdiri sejak tahun 1930-an. Masjid Jami Darus Saadah telah berdiri hampir 1 abad dan merupakan masjid terbesar dan tertua di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Pathlawang. Masjid ini selalu ramai dikunjungi para jamaah karena letaknya yang strategis dan berdekatan dengan jalan lintas. Sebelumnya itu berdirinya Masjid Jami ini, itu di Lorong Pompa itu masjidnya. Nah, kemudian karena keadaannya tidak mengizinkan, kemudian PJK memerlukan tanah, itu maka terpaksa kita pindahkan pada zaman itu. Ya, kita masih dalam masa penjajahan ya, 1930 ke bawah. Kita merdeka pada 1945. Sedangkan masjid ini sudah berdiri 1930. Setelah berdiri, yang letakkan ini ada fotonya tuh. Dulu Masjid Jami ini terdiri dari papan meratapkan seng waktu pertama didirikan. Mereka dapat bantuan dari masyarakat, masyarakat itu jelas seperti sekarang ini. Dan dibantu juga oleh tingkat 1. Tapi alhamdulillah sudah direnovasi sehingga terjadi masjid yang sekarang ini. Masjid ini didirikan pada tahun 1930. Dahulu, masjid ini dibangun berbahan dasar kayu. Kemudian seiring berjalannya waktu dan sudah melalui beberapa kali renovasi, sekarang menjadi masjid yang indah dan megah. Seiring dengan perkembangan zaman, desain Masjid Jami Darus Saadah pun mengalami perubahan dan banyak masjid yang kini dibangun dengan konsep modern yang menarik perhatian. Inisiatif oleh para ulama-ulama di sini, berdirilah Masjid Jami ini. Jadi dipindahkan di sini. Ya, dipimpin oleh para ulama-ulama kita, yaitu Pak Haji Abdul Manandung, Kiai Haji Abdul Manandung. Dari sini ada susunannya ke pengurusannya, banyak kan, yaitu Kiai Haji Abdul Manandung, ya, Kiai Agus Han, kemudian Abdul Manan, banyak sekali pengurusnya itu berdiri. Berdirilah Masjid Jami ini pada tahun 1930. Sebelum menjadi megah seperti sekarang ini,
Dulu, Masjid Jami Darus Saadah bangunannya terbuat dari kayu. Seiring berjalannya waktu, masjid ini sudah melalui tahap beberapa kali renovasi sehingga jadilah seperti sekarang. Masjid Jami Darus Saadah yang ada di Kabupaten Empat-Lawang ini merupakan masjid tertua yang ada di daerah ini. Meski menjadi masjid tertua, namun untuk interior dan juga struktur bangunan yang ada di sini sudah mulai modern, mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan daripada masyarakat. Tidak seperti masjid lawas yang lainnya, pada umumnya masjid ini sudah kokoh dan juga pastinya dapat menampung banyak masyarakat yang ada di Kabupaten Empat-Lawang ini. Masjid Jami Darus Saadah didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manandung secara sukarela dan bergotong royong bersama masyarakat setempat. Darus Saadah berasal dari bahasa Arab yakni Darun dan Saadatun. Darun yang artinya negeri dan Saadatun yang artinya bahagia. Secara harfiah, Darus Saadah dapat diartikan sebagai negeri yang bahagia dan bisa diartikan sebagai tempat berkumpul orang-orang, khususnya umat Islam untuk beribadah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebelumnya keagamaan ini kurang. Tapi sejak adanya ulama ini memberikan ceramah-ceramah, kemudian di rumah-rumah Pak Kiai tadi, ke dusun-dusun, maka di saat itu berdirilah masjid ini. Ini masjid Jami ini. Dan beberapa kali perubahan pengurus. Saya jadi pengurus masjid ini terutama di bidang kegiatan sosial dan bidang peribadatan pendidikan ini dari mulai tahun 2004 sampai sekarang. Alhamdulillah Pak, masjid Jami ini masjid tertua di Kota Tebing Tinggi. Ini memberikan dampak positif kepada masjid-masjid yang ada di sekitar Kota Tebing Tinggi. Tidak jarang kami dari Masjid Jami ini diminta bantuan oleh masjid-masjid lain. Kemudian ada jemaah-jemaah yang ingin studi banding, belajar di Masjid Jami ini, lalu menularkan di masjid-masjid sekitar Kota Tebing Tinggi. Itu positifnya masjid ini karena banyaknya kegiatan. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena kita dari pengurus cepat tanggap, cepat mengajak masyarakat, kemudian bahwa masjid ini adalah masjid
yang terletak di pinggir jalan lintas. Jadi setiap malam atau mungkin setiap malam ada musafir-musafir, penumpang-penumpang yang lewat di sini mampir ke masjid ini. Kalau tanggapan masyarakat sekitar ini, alhamdulillah sampai saat ini positif, meningkat terus dari tahun ke tahun. Contoh jemaah sholat 5 waktu, biasanya kalau dulu di sini paling 1 saf, paling banyak 1,5 saf. Nah sekarang sholat subuh saja sudah 3 saf atau 4 saf. Sholat maghrib sudah 6 saf atau 7 saf. Jadi saf masjid ini 30 orang 1 saf. Jadi bisa kita kalikan antusias masyarakat. Mengenai situasinya, alhamdulillah dengan adanya masjid ini berdiri, antusiasi masyarakat untuk beribadah sampai sekarang, alhamdulillah. Dalam seksi peribadatan ini melaksanakan kegiatan-kegiatan pertama, kegiatan rutin peribadatan sehari-hari yang imamnya kami jadwalkan per hari. Jadi lain-lain per hari dalam 5 waktu itu, hari ini atau besok lain kami jadwalkan. Kemudian di samping itu kegiatan kami meliputi kegiatan-kegiatan dakwah yang berupa pengajian-pengajian, terdiri dari pengajian ibu-ibu yang kami laksanakan 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Jumat. Kemudian pengajian bapak-bapak itu dilaksanakan sesudah Isya setiap malam, kecuali malam Jumat. Di sini ada sering pengajian-pengajian, yaitu kalau dulu ada TPA-nya, tapi sekarang tidak lagi, ya. Kemudian para bapak-bapak ini sering adakan ceramah sekarang ini kan, pengajian mengkaji dalam ilmu fikih. Kemudian pengajian bapak-bapak itu dilaksanakan sesudah Isya setiap malam, kecuali malam Jumat. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Sepengetahuan kami, banyak pria dewasa yang umurnya di atas 40 tahun itu banyak yang buta Al-Quran. Jadi kami akhirnya punya inisiatif bersama teman-teman, ada beberapa teman untuk membentuk pengajian yaitu Majelis Taklim Pillah di bawah naungan Masjid Jami Darus Saadah. Qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha
Ala innahum humus sufaha. Pada mulanya kami membentuk pengajian itu anggotanya ada 4 orang. Nah, berhubung kami itu terus rutin melakukan pengajian kami itu bukan berupa dakwah atau tausiah seperti ustadz-ustadz itu. Maksud kami membentuk pengajian itu kami untuk mengajak masyarakat belajar mengaji supaya masyarakat tidak buta Al-Quran. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut bahwasanya di Masjid Jami ini ada pengajian, yaitu tempat belajar ngaji untuk pria dewasa. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Pemberantasan buta aksara Qurani khusus kami laksanakan kepada orang-orang tua yang berumur 30 sampai 50 tahun yang ingin bisa membaca Quran. Kami laksanakan di masjid ini. Dan waktunya kami laksanakan setiap malam sesudah Isya. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. Libur itu cuma malam Jumat, dikarenakan malam Jumat itu kan sering ada orang tahlilan, ada orang hajatan, jadi kami setiap malam Jumat libur. Tapi untuk malam-malam yang lain terus. Dimulainya pada jam 8.30, memang agak malam, berhubung kan setelah sholat Isya anggota kami kan pulang dulu, jadi setelah 8.30 baru ke masjid lagi. Mustaqarru wa matahun ilahin. Tak jauh dari Masjid Jami Darus Sa'adah, tepat di seberang jalan masjid, terdapat madrasah tertua yang juga menjadi peninggalan pendiri Masjid Jami, Madrasah Khairul Hidayah. Yang mendirikan madrasah itu tahun 30-an. Di sini yang setelah selesai 31. Nah, itu orang inilah, yaitu Kiai Haji Manundung tadi dan yang bapak yaitu Abdul Manan, dan dinamakan madrasah itu pertama adalah Jami'atul Mananiyah, kan mengambil daripada nama orangnya. Madrasah Khairul Hidayah diperkirakan didirikan di tahun yang sama dengan Masjid Jami Darus Sa'adah. Madrasah ini juga sempat mengalami pindah lokasi dikarenakan lokasi sebelumnya terlalu dekat dengan sungai yang dikhawatirkan terimbas banjir akibat pasang sungai. Kemudian berubah lagi menjadi sekolah Islamiyah dan berubah lagi namanya Arabia, kemudian berubah lagi menjadi sekolah NU. Nah, itu berubah lagi namanya menjadi Khairul Hidayah yang seperti sekarang ini. Peranan pendidikan Islam di kalangan umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia merupakan manifestasi dari cita-cita hidup Islami untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi penerusnya. Sudah. Ini Bu, ini perkenalkan, inilah ruang belajar kita kelas 1. Ini kelas 1 MI kita. Ya, jadi untuk belajar kelas 1 ini kita mempergunakan yaitu kurikulum Merdeka. Madrasah tumbuh dan berkembang yang didasari tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus. Madrasah itu dulu posisinya di dekat sungai tadi, sungai Musi itu. Kena sering banjir, itu maka runtuh.
Maka inisiatif inilah tadi oleh pengurus-pengurusnya itu dipindahkan ke yang sekarang. Madrasah dapat dikatakan sama seperti sekolah lainnya. Namun bedanya, madrasah menyediakan pelajaran dalam pengetahuan keislaman, seperti akidah akhlak, fikih, Quran hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Ya, dia mengalami perubahan karena banyak kiai-kiainya ada yang pindah, ini kan, dan itu ada diganti ke kepengurusannya itu. Nah, terakhir sudah namanya berubah, pengurusnya berubah pula. Itu sampai sekarang ini sudah dipimpin oleh LP Ma'arif di bawah naungan NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif itu. Madrasah kini mengikuti sistem perjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern. Sekolahnya itu dulu para guru-gurunya, mualim-mualimnya itu kan, itu orang-orang yang ahli agama semua dulunya kan. Nah kemudian sekarang ini sudah ada agak mengalami perubahan, kan? Sudah campur umum ini kan. Jadi pendidikan umum masuk, dan sudah diakui oleh pemerintah. Ini. Namun dia tetap madrasah swasta. Sejarah perkembangan agama Islam yang ada di daerah ini, khususnya di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang, salah satunya dari Masjid Jami yang merupakan masjid tertua yang ada di daerah ini. Melalui hal itu juga menjadi tonggak utama dalam penyebaran agama Islam di kalangan generasi muda melalui pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan membentuk karakter yang kokoh, tentunya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis.